sidang. Berjalan menang sedikit. Sama Pak Kanjeng Heri Darman sebagai kuasa hukum saya. Intinya saya sangat benar-benar sangat puas, dan hasil ini benar-benar membuat saya benar-benar melihat bahwa PJTK ini memang harus benar-benar dibuktikan sebenar-benarnya lah, yang kejujuran-kejujuran dari Kemenakernya, dari saksi-saksi yang tadi yang timbul di yang dibuktikan di sini, semoga mereka jujur. Dan saya benar-benar berterima kasih kepada Pak Kanjeng dan Heri Darman dan sama tim-timnya. Soal saksi-saksi yang dihadirkan ini seperti apa? Tanggapannya sangat sebenarnya sih saya tidak puaskan buat mereka. Saksi-saksi itu hanya bohong semuanya menurut saya. Kata-kata mereka itu nggak jujur semua. Dan saya akan buktikan semuanya itu dengan tim Heri Darman, dari Pak Kanjeng Heri Darman. Tadi kita melihat apa yang disampaikan oleh saksi pelapor. Banyak yang tidak tahu. Padahal dia seorang dirut P3MI Iya. mengatakan bahwa BP2MI aja kepanjangan ditanya oleh majelis, nggak ngerti. Nah, inilah perlu, ini tugas Kementerian Tenaga Kerja yang baru untuk memberi edukasi kepada dirut-dirut. Kepanjangan BP2MI aja tidak tahu. Itu sangat terlalu. Yang kedua, saya katakan apakah pekerja migran Indonesia itu boleh dibebankan? Dia tidak menjawab. Ini sangat luar biasa. Dan ada lagi beberapa hal yang dia sampaikan. Saya pertanyakan, apakah kantor cabang yang dipimpin oleh Siska ini, siapa yang membiayai? Siapa yang mengontrak kantor? Siapa yang menggaji? Dia pun tidak menjawab, tidak tahu. Ini sangat luar biasa. Ini juga harus menjadi perhatian Kementerian PPMI sekarang oleh Pak Kardi untuk mengedukasi semua dirut P3MI. Padahal kita melihat bahwa pasal 85 bahwa mengalihkan atau memindahkan SIP 2MI itu tidak dibenarkan. Itu bisa dihukum penjara 5 tahun dirut ataupun denda 5 miliar. Nah, ini apalagi kita contohkan saudara Siska ini. Dia bekerja sama, itu artinya mengalihkan SIP 2MI. Ini sangat luar biasa apa yang dilakukan, yang kita lihat tadi saudara saksi tadi, saksi pelapor. Nah, ini juga menjadi momentum untuk seluruh P3MI yang ada di Indonesia. Harus benar-benar mempelajari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Jangan menjadi lagi seorang dirut itu mengerti tentang ekonomi. Dia juga harus mengerti tentang hukum dan membaca undang-undang. Nah, apa yang kami ketahui, banyak dirut P3MI memindahkan ataupun numpang proses pada kantor cabang. Sebenarnya undang-undang itu tidak membenarkan dan melarang. Dan P3MI sendiri bisa diancam penjara 5 tahun dan denda 5 miliar. Ini bukan main-main. Nah, disinilah yang kami perjuangkan hak-hak Siska. Jangan sampai dia menjadi korban sendirian. Ini yang sedang kami bela. Jangan sampai dia korban sendiri. Saksi pelapor tadi yang kita lihat, ada aktor di situ. Sekarang dia yang dikorbankan sendiri. ID dia tidak merasa membuat, tapi kita lihat CPNI yang melaporkan ke BP2MI, itu semua ada ID, semua ada PP, dan dia tidak mengakui. Ini kebohongan. Saya sudah mengatakan bahwa saudara sudah disumpah di depan pengadilan memberi keterangan palsu, pasal 242 ayat 2, Anda akan diancam 7 tahun penjara. Jangan coba-coba memberi keterangan palsu di depan pengadilan. Ini sudah saya ingatkan. Semua saksi pertama, saksi kedua, saya sudah ingatkan. Yang menarik adalah saya mengatakan dengan saksi yang ketiga dari Kementerian Tenaga Kerja, jika terbukti ataupun tidak terbukti, SIP yang sudah dicabut tidak bisa dipulihkan atau dihidupkan kembali. Nah, inilah yang kita angkat topi kepada kementerian. Kalau sudah dicabut, walaupun nanti menang ataupun kalah Siska, SIP tetap tidak boleh dihidupkan kembali. Apakah ada saya melakukan mediasi terhadap Siska ini untuk menyelesaikan persoalan yang sudah kita lakukan? Pada tanggal 2 September tahun 2024, saya membuat surat kepada Kasubdit Renata. Bagaimana untuk memediasikan mereka berdua? Bagaimana untuk menyelesaikan utang yang diduga sampai 687 sekian untuk dikembalikan oleh Siska? Ternyata kami tidak ditanggapi dengan si pelapor. Nah, inilah yang kami lakukan. Pada akhirnya kita jumpa di persidangan untuk pembuktian siapa yang benar, siapa yang jujur, siapa yang terbuka. Perlu digarisbawahi adalah saksi pelapor tidak memahami peristiwa tindak pidana yang terjadi. Jadi dia ditanya oleh majelis hakim, oleh jaksa, oleh kami penasihat hukum, tidak bisa menjelaskan. Tapi faktanya di dalam BAP itu sangat runtut dia menjelaskan. Nah, itu bagaimana? BAP itu dibuat seperti surat dakwaan itu dibuat, itu kan sangat rapi sekali. Apakah itu asumsi
dari para penegak hukum atau bagaimana? Kakak kan pasti kita ingin membuktikan, mencari pembuktian bahwa dia bukan melakukan sendiri. Yang tadi, apakah ada aktor di belakang itu? Ini lagi kita cari, kita akan kejar, kita akan cari ke BP2MI, melihat itu data-data pekerja migran yang dikatakan ada 21 korban. Gagal berangkat, bukan penipuan. BAP mengatakan gagal berangkat. Ini gagal loh. Apakah gagal berangkat ini bisa dimasukkan ke ranah 8 penipuan pidana? Sedangkan BAP mengatakan gagal berangkat. Nah, inilah menjadi tanggung jawab pusat sesuai pasal 53 ayat 2 bahwa setiap apa yang dilakukan oleh kantor cabang menjadi tanggung jawab kantor pusat, clear. Jadi kalau pencarian deposito ya sudah benar. Itu akibat kelalaian seorang dirut tidak mengawasi kantor cabang. Siapa yang bersalah? Kami sudah melakukan penangguhan penahanan sampai sekarang belum ditanggapi. Kami sudah melakukan eksepsi. Eksepsi kami ditolak. Upaya hukum sudah kami lakukan.